Aku udah sering banget bikin konten tentang produk Hada Labo. Nah, salah satu produk yang cukup banyak testi baiknya adalah si produknya yang ini. Ini adalah face wash-nya, jadi banyak yang suka. Nah, sekalian aku pengen bikin di video kali ini tentang review produknya dan apa sih yang bikin semua orang tuh suka dan cocok sama produk ini. Sekaligus buat teman-teman yang mungkin ngerasa belum cocok sama produknya ini, aku akan kasih tahu gimana cara pakai produknya supaya lebih efektif. Mudah-mudahan bisa cocok pakai produk ini. Makanya nonton videonya sampai habis ya. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Sesuai yang aku udah bilang tadi, aku akan bahas tentang produk face wash Hada Labo. Sedikit pengenalan tentang produk Hada Labo ini. Jadi Hada Labo itu adalah brand skincare yang asalnya dari Jepang. Jadi dia tuh under dari perusahaan Rohto. Tahu kan Rohto yang buat obat tetes mata itu? Nah, dia tuh di Jepangnya ada. Di Indonesia sendiri juga ada Rohto Indonesia sekaligus memproduksi Hada Labo yang versi Indonesianya. Jadi Hada Labo yang sudah dijual bebas di Indonesia ini, dia sudah ada BPOM-nya dan memang produksi dari Indonesia. Nah, memang kalau misalnya ada yang cobain dari Jepangnya, itu beda ya sama yang di Indonesia ini. Nah, aku akan bahas tentang produk si Hada Labo yang dari Indonesia ya. Sebenarnya salah satu produk Hada Labo yang aku cobain pertama kali adalah lotionnya. Nah, itu adalah hydrating toner dan aku cocok banget sama produknya. Setelah aku cocok sama produk itu, aku langsung cobain si face wash-nya karena memang mencari pembersih wajah yang cocok untuk kulit kering. Nah, di sini Hada Labo itu punya beberapa jenis atau varian. Jadi ada Gokijun, Shirojun, sama yang Alpha itu yang anti aging. Nah, di sini aku pakai lebih sering itu ke arahnya yang Gokijun. Jadi Gokijun ini dia itu kemampuannya untuk moisturizing atau melembabkan kulit. Jadi memang lebih cocok untuk pemilik tipe kulit kering dan juga sensitif. Hampir semua produknya si Hada Labo ini dia punya kandungan aktifnya itu adalah hyaluronic acid. Cuman mereka mengklaim hyaluronic acidnya tuh agak sedikit berbeda. Nah, dia sendiri ada dua tipenya hyaluronic acidnya. Yang pertama itu adalah improve hyaluronic acid yang mampu meningkatkan hidrasi kulit lebih tinggi dibandingin hyaluronic acid biasa. Dan juga ada hyaluronic acid derivate. Jadi sebenarnya bedanya dari hyaluronic acid biasa ini, dia klaimnya adalah bisa menahan kelembapan kulit yang lebih tinggi. Dan yang aku suka dari dulu, karena cocok banget sama tipe kulit aku yang kering dan sensitif, yaitu ada klaim no added fragrance, no added coloran, dan juga no alcohol. Jadi buat teman-teman yang punya kulitnya agak-agak sensitif, nah biasanya aku nih yang tipe seperti itu menghindari produk-produk yang ada tambahan-tambahan seperti tadi. Karena biasanya ada kecenderungan dengan adanya bahan-bahan yang tadi, yang tambahan-tambahan itu, kulit jadi suka muncul tuh iritasinya. Nah, langsung aja kita bahas tentang si produknya. Jadi ini dia kemasannya. Kemasannya itu ada yang versi besar, ada yang versi kecil. Ini adalah versi besarnya. Ini adalah 100 gram. Biasanya ini aku bisa pakai sebulanan sampai 2 bulanan. Dan aku pakainya sehari itu maksimal 2 kali. Kemasannya model cup. Seingat aku zaman dulu itu dia ada bau-bau yang agak mencolok gitu. Karena kan memang dia nggak ada aroma tambahan gitu kan. Jadi aku ngerasanya dulu tuh kayak wangi obat. Tapi sekarang aku ngerasanya dia tuh nggak wangi yang ganggu lagi kayak zaman dulu. Jadi pas saat dipakai pun nggak ada aroma-aroma yang kayak bikin kita, oh apa nih gitu, nggak ada. Untuk teksturnya, dia awalnya adalah bentuk krim. Nah, nanti aku tambahkan dengan air, lalu diusap-usap seperti itu untuk menghasilkan busa. Nah, dia model busanya tuh yang kecil-kecil dan juga halus. Mirip seperti awan, tapi memang nggak terlalu yang kayak awan membubuk itu enggak. Tapi ini cukup halus dan juga cukup aman untuk diaplikasikan ke wajah, terutama kulit yang memang sensitif. Nah, sekaligus aku mau bahas juga gimana sih cara pakainya supaya lebih maksimal ya si produknya. Jadi yang pertama kalau misalnya tadi teman-teman punya tipe kulit kering sensitif, jadi harus hati-hati saat mengaplikasikan si produk face wash. Nah, khususnya untuk produk ini karena sebenarnya dia udah teksturnya tuh halus dan juga lembut gitu ya. Jadi udah sedikit membantu supaya kulit kita tuh nggak iritasi. Nah, cuman biasanya aku tuh pakai si produk ini pun juga diaplikasikannya cukup dengan menggunakan tangan aja. Aku jarang menggunakan device seperti yang kan ada tuh sekarang yang modelnya sikat-sikat seperti itu ya. Sebenarnya itu mungkin nggak apa-apa, cuman kalau misalnya teman-teman yang kulitnya sensitif, itu kan kalau misalnya kita gunakan ke kulit yang sensitif, dia kan ada gesekan kan. Nah, gesekan itu bisa menimbulkan iritasi. Jadi sebaiknya cukup gunakan tangan aja device alami kita. Nah, ini sebagai sikat alami kita untuk membersihkan wajah. Jadi
cukup pelan-pelan aja, halus-halus aja, diaplikasikan ke seluruh wajah, di area-area yang kotor, lalu nanti tinggal dibilas. Lalu setelahnya habis itu dibasuh, dibersihkan, dikeringkan. Nah, biasanya sih kalau mau dikeringkan, aku cukup pakai handuk aja, ditap-tap aja, jangan digosok-gosok. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya mau nunggu, agak sedikit nunggu sampai dia agak sedikit lembab gitu ya. Jadi udah meresap tapi belum yang kering banget. Nah, pada saat momen-momen seperti itu, biasanya aku langsung pakai hydrating toner, gunanya untuk mengunci kelembapan supaya jangan sampai kulit kita kering. Nah, di step ini menurut aku cukup penting karena mungkin ada yang ngerasa, kok nggak cocok sama produk ini. Karena ngerasa kulitnya kok jadi geradakan, kok jadi kering, kok jadi beruntusan. Nah, mungkin di tahap inilah yang memang harusnya kalian perhatikan gitu ya. Jadi menggunakan face wash itu memang penting karena dia fungsinya untuk membersihkan wajah, mengangkat minyak, mengangkat kotoran. Tapi pada proses pembersihan wajah itu kan minyak-minyak alami kita kan terangkat kan, otomatis juga bisa menyebabkan kulit kita tuh jadi kering. Itu tuh bisa saja terjadi dan juga pasti ya karena kita menggunakan sabun. Makanya seharusnya setelah itu langkah yang dilakukan adalah menggunakan pelembab ya atau juga hydrating toner. Jadi gunanya untuk mengunci kelembapan supaya semakin maksimal gitu ya menjaga kulit dan kelembapannya. Jadi yang mungkin ngerasa masih belum cocok sama produk ini, coba dicek lagi apakah kalian sudah melakukan step by step basic skincare yang benar atau belum. Kalau misalnya kalian belum tahu, aku udah pernah ada videonya, kalian bisa lihat nanti di sana. Jadi tahu kira-kira step by step-nya ini udah bener apa belum. Kalau misalnya memang udah bener, tapi ternyata nggak cocok gitu ya, ya mungkin memang kurang cocok sama si produknya. Pengalaman pakai aku produk ini sejauh ini nggak ada masalah sama sekali. Jadi bisa dibilang kenapa aku walaupun udah cobain produk yang lain, tapi aku balik lagi ke sini karena tadi selain aku cocok sama produknya, dari segi harga pun dia sangat terjangkau sekali. Jadi kalau nggak salah nggak sampai 50.000 untuk yang 100 ml ini. Jadi lebih murah kan dibandingin sama beberapa brand yang aku biasanya pakai itu rata-rata di antara 100 ribuan gitu ya, dengan ukuran yang sama. Jadi otomatis kalau misalnya aku pakai ini dan juga kan cocok gitu ya, jadi aku bisa lebih menghemat. Aku bisa beli skincare yang lain. Terus aku juga sering dapat pertanyaan, "Kak, pakai Hada Labo face wash yang Gokijun itu bisa nggak sih digunakan pada pemilik kulit yang berminyak?" Nah, jawabannya kalau menurut aku sih masih cocok-cocok aja untuk kulit berminyak atau kulit jenis apapun. Karena ini kan sebenarnya gunanya untuk, mengangkat kotoran ya, untuk membersihkan kulit dari kotoran dan juga minyak gitu ya, sebagai si, second cleanser. Jadi dia bukan first cleanser ya, jadi second cleanser. Nah, jadi buat tipe kulit apapun ya oke-oke aja gitu, karena dia memang tugasnya untuk membersihkan kulit. Dan memang kalau menurut aku untuk tipe kulit yang lainnya nih ya, selain tipe kulit kering, nanti diperhatikan aja setelahnya itu penggunaan toner dan juga pelembabnya itu yang lebih baik cocok sama tipe kulit kalian. Kenapa? Karena kan sebenarnya jenis kulit itu kan semuanya tergantung sama kadar air dan juga kadar minyak yang ada dalam kulit masing-masing ya. Otomatis kalau misalnya teman-teman yang kulitnya berminyak, nah cari pelembab yang memang bisa melembabkan kulit tapi tanpa bikin kulit berminyak gitu. Makanya menurut aku kalau face wash itu sebenarnya bisa dipakai buat siapa aja sih, selama memang cocok ya. Kan balik lagi ke tidak cocokan atau kecocokan itu kan beda-beda ya buat teman-teman masing-masing. Karena mungkin aja ada juga bahan-bahan lain nih ya itu mungkin nggak cocok sama teman-teman yang ada di sini. Tapi memang kalau menurut aku untuk tahu cocok apa enggaknya, itu memang kita harus coba sih, atau kecuali teman-teman udah tahu, "Oh aku kalau ada bahan yang seperti ini nih aku nggak cocok deh," gitu. Jadi intinya sebenarnya udah kenal dulu sama kulitnya seperti apa, nah baru kita bisa menentukan produk apa yang cocok sama kulit kita. Nah itu dia tentang face wash-nya, kira-kira masih ada yang perlu ditanyain lagi nggak? Kalau misalnya ada, tolong tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa lihat review produk Hada Labo aku yang lainnya, nanti lihat di playlist sendiri ada. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye!